berapa persen kadar alkohol yang dihasilkan oleh fermentasi buah nangka ini 5%. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Lama sekali saya nggak upload video, teman-teman. Kemarin itu ada yang DM saya, dikira saya COVID ya. Saya nggak sempat upload lagi karena banyaknya pekerjaan, sama kemarin sibuk sekali, jadi mau tambah video belum sempet ya. Nah, pada video kali ini sebetulnya saya udah bikin dari bulan apa ya, saya lupa, kalau nggak salah bulan apa ini, September kalau nggak salah. Saya upload pada saya bikin video pada bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli apa Juni ya, itu fermentasi buah nangka. Sampai sekarang itu saya belum bongkar, udah berapa bulan ya? Februari itu kalau nggak salah saya bikin video itu Februari. Nah, itu belum sempat saya bongkar. Nah, pada video kali ini saya akan bongkar dan sekalian saya upload bagaimana nanti hasilnya fermentasi dari buah nangka tersebut. Jangan kemana-mana, simak terus video dari saya yang lama sekali tidak upload. Nah, sekarang saya muncul lagi. Oke, untuk buah nangkanya ini sebelumnya saya taruh di kulkas ya, karena ini membatu. Nah, dan ini langkah awalnya seperti biasa. Untuk buah nangka ini saya rebus dulu supaya nanti ini menjadi matang ya, teman-teman. Karena kalau tanpa rebus, saya menggunakan ragi yang seadanya ini, nanti bisa beraroma agak sedikit busuk gitu ya, biasanya seperti itu pengalaman saya kalau tanpa rebus. Cuman nggak tahu kalau saya menggunakan airnya itu menggunakan Aquades ya, teman-teman. Dan ini saya menggunakan air biasa ya, ini saya rebus dulu seperti saya membuat di video-video sebelumnya. Celing. Oke, setelah tadi saya melakukan perebusan buah nangka, kemudian step selanjutnya yaitu langsung saja ya, teman-teman. Ini saya tuang ke dalam wadah atau toples difermentasi. Sebelumnya dikasih lubang pada bagian tutupnya, kasih selang untuk keluarnya nanti gas CO nya, gas buangnya ya, teman-teman. Saya sediakan gelas. Oke, dan saya sediakan juga, siapkan alkohol ini. Alkohol ini diperuntukkan bukan untuk diminum, bukan untuk ditenggang ya, teman-teman, bukan untuk ditenggang ya, karena kalau ditenggak bisa menyebabkan Anda bertemu dengan malaikat pencabut nyawa ya, teman-teman. Nah, ini alkohol ini diperuntukkan untuk mengelap atau menyeterilkan daripada wadah yang untuk fermentasi ini, supaya meminimkan akan terjadinya kontaminasi, teman-teman, yang disebabkan oleh bakteri atau debu yang menempel di dalam wadah atau ruang fermentasi tersebut. Secukupnya saja saya akan lap menggunakan alkohol ya, teman-teman. Apabila Anda tidak memiliki alkohol, Anda juga bisa menggunakan air panas atau air mendidih ya, teman-teman, untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel pada bagian dalam ruang fermentasi. Sekali lagi, untuk meminimkan akan terjadinya kontaminasi sama hasil destilasi hasil fermentasi buah nangka tersebut. Pinggirnya jangan lupa, bibirnya ini dilap juga, kemudian yang di luar juga boleh juga dilap. Oke, setelah itu, setelah dirasa bersih, diamkan beberapa menit supaya alkoholnya menguap. Karena kalau alkoholnya tidak menguap, nanti raginya bisa mati juga kena alkoholnya. Singkiri dulu alkoholnya.
Oke, baiklah, ini adalah hasil rebusan daripada buah nangka yang sudah saya campur dengan gula ya teman-teman. Tetap saya tambahin gula ya teman-teman, karena pada intinya ragi itu bisa menghasilkan sedikit kadar alkohol itu karena kadar manis atau glukosa ya teman-teman. Pada intinya ragi itu akan memakan yang manis-manis itu atau glukosa itu, kemudian kalau dia udah makan mati, nah itu bangkainya daripada ragi itu sendiri yang bisa disebut dengan alkohol ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja diaduk-aduk dulu, diudek-udek dulu seperti ini, kemudian dipindahkan ke wadah yang sudah dipersiapkan. Oke, untuk step selanjutnya saya menyiapkan ragi. Oke teman-teman, ini saya menggunakan ragi roti yang bermerek Maurid. Oke ya, wadahnya putih seperti ini. Ini saya tidak akan langsung campur ke media fermentasi, akan tetapi saya akan membuat starter lebih dahulu ya teman-teman. Banyakkan 1 sendok. Oke ya teman-teman, perhatikan saya kasih 2 sendok, tapi nggak penuh ya teman-teman. Sendok makan, jangan pakai sekop, kebanyakan kalau pakai sekop. Oke ya teman-teman, ini saya menggunakan ragi sebanyak kurang lebih 5 sendokan lah, kurang lebih. Karena ini saya tambah dikit lagi dulu. Karena ini saya membuat fermentasi sebanyak kurang lebih 5 liter. Saya menggunakan kurang lebih 5 sendok ragi roti yang kebetulan bermerek itu tadi ya teman-teman ya. Kalau seumpama ini ditimbang, ini saya campurin gula dulu, itu kurang lebih ketemunya nggak sampai 10 gram, kurang lebih lah 10 gram untuk per liternya. Ini saya tambahin gula dulu 1 sendok untuk membuat starternya ini. Jadi nggak langsung saya tabur ragi ya, beda kalau saya menggunakan ragi tape itu biasanya saya langsung cemplungkan. Akan tetapi kalau penggunaan ragi tape itu baiknya ya kayak bikin tape biasa aja gitu, harusnya nggak pakai air, cuman nangka aja direbus sampai matang, campur pakai ragi tape, kemudian nanti dia akan keluar air dengan sendirinya. Nah airnya itu mantap sekali, wow pokoknya. Cuman karena ini buahnya sedikit ya segini aja. Ini saya campur menggunakan air hangat ya teman-teman, jangan air panas, air hangat aja secukupnya. Diaduk-aduk lalu didiamkan sebentar supaya sekiranya ragi tersebut bereaksi atau berbuih. Kalau berbuih itu berarti bereaksi, kalau tidak berbuih berarti ragi Anda mati dan tidak dapat digunakan. Apabila Anda memaksakan untuk menggunakannya, ragi tersebut ya akan menghasilkan hasil yang gagal. Kurang lebih seperti itu. Itu pengalaman saya yang seorang manusia bodoh yang berusaha mengetahui sesuatu hal yang membuat saya penasaran ini ya teman-teman. Oke, ditutup supaya tidak terkontaminasi, sekali lagi supaya tidak terkontaminasi lalat egg atau semut egg atau laba-laba egg. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah ditunggu beberapa saat, saya rasa cukup, kemudian saya langsung campurkan ke dalam ruang fermentasi. Nah ini berbuih kan teman-teman ya, berarti ini raginya sudah aktif. Oke, campurin secara perlahan dan merata, kemudian diaduk ya teman-teman. Sebetulnya
banyak berbagai macam cara fermentasi. Ada yang seperti ini, diaduk kemudian setelah berapa jam, 12 jam, kemudian dibuka lagi, diaduk lagi berlawanan arah jarum jam, kemudian dibuka lagi searah jarum jam, kita aduk. Banyak sekali teknik-teknik cara pembuatan fermentasi tersebut ya teman-teman, karena ini cuma seadanya aja ya, untuk dikonsumsi sendiri atau untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya, begini aja kurang lebih ya, seperti itu. Oke, ini saya aduk secara perlahan, tuk. Dan kalau sudah begini nanti kita tinggal tutup rapat-rapat wadah tersebut. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya tutup wadah ini rapat-rapat. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa nanti itu udah saya sediakan isolatif kertas. Nah, bagi yang penasaran apa sih isinya botol aqua ini air biasa ya guys, ini air biasa. Nah, ini nanti fungsi daripada bahasa ngetrennya airlock lah. Fungsi daripada airlock ini dikasih air. Ini airnya saya nggak kasih air, saya harus dikasih air matang ya teman-teman, jangan dikasih air mentah. Nah, ini fungsi daripada airlock ini itu supaya nanti kalau fermentasinya itu menguap, dia bisa keluar pelupuk gitu tanpa membawa udara kembali masuk ke dalam ruang fermentasi ya teman-teman. Sekali lagi, kalau sampai ada udara masuk ke dalam ruang fermentasi ya nanti raginya bisa terkontaminasi dan nanti hasilnya berjamur atau bisa dikatakan gagal. Gagal bukan berarti dibuang ya teman-teman, biarin aja, nanti bisa didestilasi dan hasil alkoholnya bisa diperuntukkan untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna. Oke teman-teman, nah ini di plaster seperti ini menggunakan solatif kertas supaya gampang mencet-mencetnya, ini merapat-rapatkannya itu lebih gampang kalau menggunakan isolasi yang kertas ini. Oke, sekali lagi airlock ya teman-teman, itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk keluarnya gas CO di dalam ruang fermentasi dan tidak bisa masuk atau gas baliknya nggak ada. Oh ya, bagi kalian pendatang baru, jangan lupa klik tombol subscribe. Apabila mana konten ini menarik atau bermanfaat untuk kalian, tekan tombol like dan share. Ini saya berada di ruangan berantakan ya teman-teman. Nah, ini juga masih ada, ini saya tunjukin ya, tuh 1 tong nih. Ini belum sempat saya apa-apa, ini udah berbulan-bulan ya teman-teman. Ini nanti mungkin mau saya destilasi karena ini dari buah ini dari tetes tebu ya teman-teman. Ini nanti mau saya destilasi, nggak tahu buat apa, bisa juga buat ambil kadar tingginya buat desinfektan, juga bisa buat bersih-bersih peralatan medis, itu juga bisa. Ini nanti mau saya ambil alkoholnya aja ya, ini ya. Saya tunjukin yang hasil dari buah nangka itu sampai berdebu. Kayaknya kalau nggak salah dari bulan Februari, udah berapa bulan itu nggak saya bongkar. Oke, jangan kemana-mana. Nah, ini dia teman-teman hasilnya fermentasi daripada buah nangka. Udah berapa bulan kalau Februari ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, 7 bulan. 7 bulan ini sampai berdebu kayak gini ya teman-teman. Ini saya juga nggak tahu apa rasanya kayak apa, kemudian hasilnya bagaimana saya nggak tahu. Kalau diintip di bagian dalam sih tidak ada jamur ya teman-teman.
Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita bongkar. Ini sampai kayak apa sih, berjamur atau apa selangnya ini. Ini kemarin saya lakukan penutupan menggunakan ester supaya lebih rapat, nggak ada kontaminasi. Biasanya kalau ada kebocoran udara masuk ke dalam selempitan nyelempit sini, shoot masuk ke situ, nanti biasanya raginya itu dalam proses fermentasinya itu dia kan kena gangguan, kena kontaminasi dari udara luar. Nah, nanti penyebab tumbuhnya jamur itu kurang lebih karena itu ya teman-teman. Ini coba, saya juga penasaran sama baunya ini kayak apa. Baunya kayak agak enek ya. Jadi hasilnya seperti itu kurang lebih ya. Ini udah saya buka, ini harus saya botolin ini. Nah, karena kalau enggak nanti bisa tumbuh jamur. Baunya wangi karena saya menggunakan ragi roti ya teman-teman, dan banyak gula. Kemudian nangkanya itu juga udah matang sekali, jadi manis sekali. Nggak tahu rasanya seperti apa. Nah, saya cobain dulu dikit. Oke, tutup kembali. Oke, saya akan mencoba mengambil hasil daripada fermentasi ini. Ini saya nggak ublek-ublek, saya nggak aduk, saya mau coba ambil atasnya aja, saya ciduk kayak gini untuk merasakan, mencicipi hasilnya itu seperti apa. Pada bagian atas, tapi sepertinya sari-sarinya itu berada di bagian tengah sini, tapi nggak apa-apa, saya mau coba dikit ya teman-teman. Nah, catatan untuk kalian jangan sampai sekali-kali kalian bongkar kayak gini, bongkar kayak gini, ambil minum, jangan ya. Sekali kalian membongkar fermentasi ini ya harus nanti sekalian disaring, kemudian dipindahkan ke botol yang lebih rapat lagi ya teman-teman. Kalau enggak kalian main ciduk kayak gini, ciduk kayak gitu, biasanya nanti malah kena kontaminasi, jadinya tumbuh jamur. Alhasil alkoholnya pun menghilang entah di mana dan merusak aroma. Oke, ini wine bukan, ini fermentasi nangka. Dan ini ada gelas satu lagi kosong. Saya mau bandingin rasanya itu kayak apa. Ini saya dapat oleh-oleh kemarin, saya belum sempat minum, tinggal segini ya teman-teman ya, karena malah diminum sama sahabat-sahabat saya datang semuanya. Untuk kalian yang agak sakit, agak apa gitu, jangan konsumsi seperti ini banyak-banyak ya teman-teman. Nah, sesuai dengan takaran aja. Untuk wine impor warnanya kayak gini. Nggak tahu ini bahannya dari apa, saya juga baca, saya nggak bisa bahasa Inggris. Shiraz, Cabernet, nah nggak tahu lah apalah itu, pokoknya ini wine gitu aja ya. Ini saya akan coba rasain. Rasanya pahit, kemudian semriwingnya tipis sekali, nggak ada ya, cenderung kayak jamu Jawa. Ini cenderung kayak jamu Jawa teman-teman ya, cuma di mulutnya itu nggak ada rasa hangat, nggak ada, pas ditelennya aja yang hangat. Kemudian aromanya bagus, barang impor sih ya. Ditelennya itu agak sedikit pahit,
tapi anget di tenggorokan. Ini yang asli wine, yang impor. Yang ini. Kemarin sempat dapat oleh-oleh. Sini ada tulisannya bla 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 bla, saya nggak tahu juga bahannya apa, pembuatannya seperti apa, kayaknya nggak ditulis deh sini ya. Kemudian jeng ini yang dari buah nangka, dari bulan Februari baru saya bongkar. Kadang ada yang tanya berapa bulan, berapa lama gitu kan ya. Yang namanya fermentasi apalagi menggunakan ragi lokal, yaitu semakin lama semakin nanti akan bagus pula hasilnya ya. Nggak jauh beda, rasanya bagus, nggak jauh beda, mungkin karena nggak ada jamur sama sekali. Di tenggorokan juga angetnya sama kayak ini, padahal saya kasih gula banyak, manisnya udah nggak ada, aromanya itu bagus, wangi. Kalian bisa coba, yang penasaran bisa bikin di rumah menggunakan buah nangka. Kalau bisa yang buah nangka mendekati busuk itu, jadi belenyek gitu ya teman-teman, becek nggak ada ocek gitu ya. Sumpah enak ini dari buah nangka, tapi ya itu saya nggak tahu rasanya ya, belum pernah ngerasain yang di bawah 7 bulan. Ini 7 bulan teman-teman. Nah bagusnya lagi setelah ini nanti diperes buahnya itu, disaring. Ini kan udah 7 bulan, kemudian disimpan 7 bulan lagi, pasti rasanya lebih bagus lagi. Jadi intinya makin lama penyimpanan suatu fermentasi, hasil yang dirasakan itu lebih sempurna. Ini wangi ya teman-teman, nangkanya ini nggak ada bau busuk sama sekali, karena biasanya itu ada aromanya busuk dikit. Itu mungkin karena waktu pemasakannya itu kurang matang, atau ada kontaminasi dari udara luar masuk ke dalam ruang fermentasi tersebut ya teman-teman. Ini rasanya bagus banget, kalian bisa coba di rumah. Untuk membuatnya, untuk sekedar temen yang tidak menyukai minuman berkadar alkohol tinggi, yaitu nggak perlu dilakukan proses destilasi. Oke, ini sudah saya pindah ke botol kapasitas 5 liter. Untuk kalian yang penasaran berapa persen alkohol yang dihasilkan dari fermentasi buah nangka ini dulu. Ini jadinya kapasitas 5 liter. Kemudian ini fermentasi. Nah, di sini saya sedikit tunjukkan yang bening ini ya teman-teman. Ini adalah hasil destilasi dari tetes tebu ya teman-teman. Tapi di sini aromanya masih tape banget. Ini udah nggak begitu tape. Nanti saya tunjukin berapa kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi tetes tebu. Biasanya tetes tebu kan diperuntukkan untuk pupuk pakan ternak gitu, tapi bisa juga untuk membuat alkohol ya teman-teman. Oke, di sini saya ada alkohol meter. Soalnya rasanya kurang mantap apabila tidak ditunjukkan berapa persen yang dihasilkan. Saya juga penasaran ya teman-teman, berapa persen yang dihasilkan fermentasi daripada buah nangka. Oke, cukup segini. Kemudian di sini saya ada alkohol meter, langsung celupin aja.
ini angka menunjukkan hanya 3% ya teman-teman, nggak ada sampai 5% juga nggak ada. Nih kurang lebih 3%-an, nggak tahu karena ini yang di bawah atau 5% teman-teman. 5% kelihatan nggak ya? Ini angka menunjukkan mana? Ini 0, di atas 0 ya teman-teman. Ini 5%. Untuk nolnya sendiri di garis ini, jadi ini di atas 0. Jadi ini di atas 0. Nah, ini di atas 0. Ini 5% ya teman-teman kadar alkoholnya yang dihasilkan dari fermentasi buah nangka. Oke, dari 5% ini bisa jadi 40% kalau kita melakukan proses selanjutnya, yaitu proses destilasi. Ini balikin dulu sini. Nah, berapa persen dari proses destilasi yang dihasilkan dari tetes tebu ini? Ini sama aja, tetes tebu atau dari buah nangka ini kalau udah didestilasi ya tentunya alkohol yang keluar beserta aroma tekstur dari tergantung apa yang difermentasi. Kalau misalnya nangka ya nanti alkoholnya itu berbau agak sedikit nangka gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Karena ini yang di destilasi tetes tebu ya aromanya tetes tebu, kayak busuk-busuk gitu ya teman-teman, tape-tape gimana gitu. Oke, nggak usah banyak-banyak, langsung saja saya masukkan ke sini. Plung. Berapa hasilnya? Ini saya dapat di angka 20% ya teman-teman, karena kadarnya sudah saya turunkan. Kemudian alkohol ini sudah saya campur menggunakan esen atau perasa minuman. Kebetulan ini saya campur menggunakan perasa kemarin, leci kalau nggak salah ya, saya ngerasain leci. Nah, ini dia turun jadi di angka 25%. Ini untuk hasil fermentasi, hasil destilasi daripada tetes tebu, kurang lebih seperti itu. Untuk hasil fermentasi tetes tebunya ini kemarin saya nggak ukur, kurang lebih ya sekitar 5%-an. Nah, oke, untuk hasil fermentasi buah nangka kita mendapatkan 5% untuk kadar alkoholnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih sementara video dari saya seperti itu. Kurang lebihnya saya juga masih belajar, kalian bisa tulis komentar di deskripsi bawah. Kalian yang pendatang baru bisa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Saya sedikit terangin untuk rasanya tadi ya teman-teman. Untuk nggak jauh beda sama wine impor sama wine Jawa ini, wine lokal ini atau cem-ceman ini, itu rasanya bagus banget teman-teman. Terus terang, selama saya membuat, mungkin yang ini yang paling lama saya bongkar ya, baru saya bongkar selama 7 bulan baru saya bongkar. Ini rasanya bagus banget, rasanya sempurna, teksturnya dapat. Apalagi ini saya bongkar, saya saring, kemudian saya simpan lagi, itu pasti rasanya lebih bagus lagi. Kalau yang dulu-dulu yang sampai ada saya simpen sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu kan waktu proses fermentasinya itu hanya sekitar 1 bulan, paling lama 2 bulan saya bongkar, kemudian saya
saring, saya pindah di botol, saya simpan lagi sampai 1 tahun gitu ya teman-teman. Itu mungkin bagus ini rasanya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi konten berikutnya.